siang, saya Rizky Nurfojia. Saya merupakan perwakilan dari Flash Media, akan memberikan video podcast mengenai teknik penulisan media elektronik. Nah, materi yang akan saya bahas ini mencakup pertemuan pertama, yaitu konsep dan ruang lingkup dari teknik penulisan media elektronik itu sendiri. Media elektronik tidak lepas dari pembuatan naskah atau skrip. Nah, skrip yang digunakan ini biasanya sebagai panduan program acara, iklan maupun berita agar program tersebut dapat terarah. Media elektronik ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, televisi, radio, dan online. Meskipun ketiganya merupakan media elektronik, namun ketiganya memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Pembahasan pertama adalah mengenai radio. Menurut Onong, radio bersifat auditori, memiliki gangguan dan selintas. Nah, naskah program siaran radio sedikitnya memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama suara, kemudian musik, dan sound effect. Nah, dalam menuliskan naskah siaran radio itu harus menggunakan bahasa tutur, singkat, dan enak didengar. Kemudian aspek penulisan radio ada 3 aspek. Yang pertama aspek seni. Aspek seni ini merupakan perpaduan antara suara, musik, dan sound effect. Dan yang kedua adalah aspek teknologis, live atau tunda, perangkat, dan studio. Dan yang terakhir adalah aspek bahasa, yang meliputi gaya bahasa, pilihan kata, warna penulisan, dan tata bahasa auditif. Dan yang kedua adalah televisi. Televisi ini bersifat audio dan visual dan memiliki kekuatan pada gambar dan aktualisasi. Secara umum, program di televisi ini terdiri atas program berita dan non-berita. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam penulisan naskah di televisi adalah yang pertama singkat dan padat, dan yang kedua adalah sederhana. Dan yang terakhir adalah media online. Media online ini merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Keuntungan dari media online itu sendiri yaitu informasi yang diperoleh melalui situs berita selain cepat dan akurat juga dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja selama 24 jam. Isi media online terdiri dari teks, visual atau gambar, audio, dan audio visual. Media online merupakan produk jurnalistik online yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Dan berikut ini merupakan tabel karakteristik dari media online, radio, dan televisi. Nah, itu tadi adalah tabel mengenai karakteristik media online, televisi, dan radio. Dan dari sana kita dapat melihat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video podcast dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Halo, saya Taristia, perwakilan dari Flash Media. Kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan kedua, yaitu teknik penulisan naskah siaran radio. Dalam teori penulisan naskah radio disebut dengan KISS, keep it short and simple, agar tidak kaku dan enak didengar. Untuk menulis naskah radio harus menggunakan bahasa tutur atau bahasa percakapan. Hal-hal lain yang juga harus diperhatikan dalam teknik penulisan naskah radio adalah sebagai berikut. Jangan menggunakan kalimat majemuk, jangan menggunakan kata-kata negatif, jangan menggunakan kalimat pasif, jangan terlalu banyak menggunakan angka-angka, apalagi angka-angka rumit. Jika terpaksa harus disederhanakan dengan menggunakan kata sekitar, berkisar, antara, kurang lebih, dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak menggunakan singkatan, jangan terlalu banyak memakai istilah asing. Untuk memudahkan penyiar, tulis nama, angka, atau istilah dalam bahasa asing sesuai cara bacanya. Misalnya, angka 270 ditulis dengan kata, yaitu 270. Biasanya, pangkat atau titel atau gelar tidak perlu digunakan, kecuali jika memang terkait erat dengan isi berita. Ingat, satu berita, satu cerita, satu kalimat, satu ide. Biasakan membuat lead atau kepala berita yang bisa menarik perhatian pendengar. Durasi berita jangan terlalu panjang. Gunakan kata dengan seakurat dan senafas dengan karakter pendengar Anda. Gunakan kata-kata yang memiliki daya sugesti dan imajinatif. Tanda baca khusus. Dalam naskah radio, koma diganti dengan garis miring 1.
titik diganti dengan garis miring 2, dan akhir alinea ditulis dengan garis miring 3. Garis bawah untuk penekanan dan titik-titik sebagai jeda. Menghindari kalimat negatif. Tidak diperlukan detail untuk numerisasi, melainkan digunakan kata sekitar, hampir, atau pembulatan bilangan. Memperhatikan struktur, setiap kalimat mengandung unsur SPOK. Demikian tadi podcast mengenai teknik penulisan naskah siaran radio. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Vita Pasaribu. Saya perwakilan dari Flash Media yang akan membagikan kepada Anda sedikit informasi tentang berita radio. Di zaman modern ini, kita tentu sangat membutuhkan yang namanya berita. Beragam jenis media massa telah menawarkan kita berbagai berita yang kita tinggal pilih gitu. Tapi kemudian radio menjadi sesuatu yang dianggap ketinggalan zaman oleh manusia sekarang. Nah, apakah itu benar? Radio sendiri dalam kenyataannya memiliki keunikan atau kekhasan yang tidak dimiliki oleh media massa lain. Kata radio sendiri berarti sajian berita yang berupa fakta, yang mempunyai nilai berita dan disiarkan secara berkala. Berita radio sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hard news. Hard news adalah berita yang terjadi baru-baru ini dan menimbulkan kesan atau efek yang luar biasa bagi masyarakat. Contohnya sebuah bom yang meledak di Solo beberapa bulan yang lalu, atau peristiwa lain yang hangat di masyarakat. Jenis berita kedua adalah soft news. Soft news ini berita ringan dan umumnya mengangkat tentang human interest. Yang ketiga adalah in-depth news, yaitu berita yang secara khusus mengangkat bagian-bagian khusus atau khas dari sebuah peristiwa yang terjadi. Sebuah berita yang baik menurut Julian Harris dan kawan-kawan adalah berita yang mengandung nilai berita. Nilai berita itu antara lain mengandung konflik, mengandung kedekatan, berpengaruh, mengandung sesuatu yang bernilai kemajuan, dan manusiawi. Nah, bagaimana sih teknik penulisan berita yang baik? Teorinya yang pertama adalah KISS. KISS, keep it simple and short. Sebuah berita yang baik itu nggak perlu panjang. Yang kedua, write the way you talk. Menulislah seperti kamu berbicara. Radio itu menggunakan bahasa tutur, jadi jangan terlalu kaku dan seperti perbincangan sehari-hari saja. Format penulisan berita radio antara lain menggunakan teori 5W1H. What, who, when, why, where, dan how, serta menggunakan piramida terbalik dengan urutan lead, body, dan leg. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan tentang teknik penulisan media elektronik, khususnya tentang berita radio. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Flash Media akan membahas tentang praktikum keempat mengenai konsep penulisan iklan radio. Make it a perfume, send it to your house. Iklan menurut Widyatama tahun 2007 adalah bentuk penyajian pesan yang dilakukan oleh komunikator secara non-personal melalui media yang ditunjukkan kepada komunikan secara membayar. Terdengar lebih kreatif dengan susunan kalimat yang lebih efektif, memberi informasi, menarik, mendorong, dan bersifat langsung. Berikut, simak cara pembuatan iklan radio. If 1 in a million stars suddenly will hit satellite, pick up some pieces, they'll be on your way. In the far land across, we standing at the sea. Then the wind blows the sand, and that lit a stars that guide me. If only I could find my way to the ocean, I'm already there with you. If somewhere down the line we will never get to meet,
wait for you after the rain. So if I could bottle the smell of the wetland after the rain. Demikian materi tentang konsep penulisan iklan radio. Semoga video podcast ini bermanfaat untuk Anda. Saya Heni dari Flash Media, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I pick up some pieces, they'll be on your way. In a far land across, you standing at the sea. Then the wind blows the sun, and that lit a star. Is there to guide me? If only I could find my way to the ocean.